Selamat pagi anak-anak, selamat siang, dan selamat sore. Kapanpun kalian bisa melihat video ini, Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa protokol kesehatan selalu dilaksanakan. Hari ini kita akan belajar tentang layang-layang dan belah ketupat. Semoga kalian bisa mengikuti video ini sampai tuntas. Selanjutnya adalah bangun datar layang-layang, yang kalian tidak asing lagi dengan kata-kata layang-layang. Layang-layang itu kalau dalam bahasa Inggris disebut kite. Kalau Bapak gambarkan seperti gambar di atas, bahwa layang-layang itu seperti itu. Layang-layang adalah bangun datar atau bangun yang berdimensi 2 yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut 90 derajat. Jadi sisi-sisinya tersebut akan ada dua pasang yang sama dan sama panjang setiap pasangan. Nah, itulah disebut layang-layang. Gambar bisa Bapak gambarkan seperti pada gambar di atas. Nah, sifat-sifat dari layang-layang yang Bapak gambarkan seperti tadi, yang kalian sudah tidak asing lagi. Nah, itu bagian dari bangun datar yang sudah kalian pelajari waktu sebelumnya. Mungkin waktu SD sudah diperkenalkan. Nah, sifat-sifat dari layang-layang itu, yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, seperti kalau Bapak gambarkan di sana ada pasangan S1 dan pasangan S2. Kalau kita umpamakan sisinya, yang satu adalah S1, yang satu lagi S2. Memiliki satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut yang berhadapan itu pasti sama besar. Nah, yang sebelah kiri dan sebelah kanan hanya satu pasang, yang satu lagi tidak sama besar. Diagonal-diagonalnya tegak lurus. Artinya kalau kita tarik diagonal D1 dan D2-nya akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, itulah sifat dari layang-layang. Yani dia hanya mempunyai satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, bagaimanakah kalau kita menghitung keliling dan luas sebuah layang-layang? Nah, misalnya Bapak mempunyai layang-layang ABCD dengan diagonal tegak lurus di titik O, dan keliling dari layang-layang tersebut, kalau sisi satunya adalah A, sisi yang satu lagi adalah B, maka keliling dari layang-layang tersebut bisa Bapak gambarkan. Kelilingnya sama dengan AB, panjang luas AB, ditambah BC, ditambah CD dan DA. Kalau AB-nya itu kita umpamakan panjangnya A dan BC-nya adalah B, maka CD juga panjangnya B dan AD panjangnya atau DA panjangnya A. Maka kelilingnya adalah 2 kali A ditambah 2 kali B. A dan B itu adalah merupakan ukuran sisi bangun datar tersebut. Nanti bisa di model yang lain. Nah, itulah rumus dari keliling dari sebuah layang-layang. Yang kedua,
rumus dari luas layang-layang. Rumus luas layang-layang, kita di sini mempunyai layang-layang, maka rumus luasnya adalah setengah diagonal yang pertama kali diagonal yang kedua. Kalau ini diagonalnya, yang pertama adalah AC, yang tegak lurus itu diagonal AC. Yang kedua diagonalnya DB atau BD. Kalau diagonal itu kita lamakan dengan D1 dan D2, maka luasnya adalah setengah kali D1 dan D2. Diagonal yang satu dan diagonal yang kedua. Selanjutnya marilah kita lihat belah ketupat. Belah ketupat itu sama dengan layang-layang, cuman belah ketupat adalah sebuah bentuk bangun datar yang berbentuk seperti ketupat, memiliki sisi yang nilainya sama, dan ada dua buah garis yang saling bersinggung di dalamnya, disebut dengan diagonal juga. Jadi sisinya sama dia. S1, S2, semuanya itu sama, besarnya sama. Nah, itulah belah ketupat. Jadi bentuknya seperti layang-layang, tetapi dengan sisi yang sama besar. Untuk menghitung luas dan keliling sebuah belah ketupat itu sama dengan layang-layang. Cuman karena keempat sisi dari belah ketupat itu sama panjang, maka keliling dari belah ketupat itu sama dengan 4 kali sisinya. Sedangkan luasnya sama, yaitu setengah kali diagonal 1 dan diagonal 2. Jadi belah ketupat dengan layang-layang sebenarnya adalah bentuk bangun datar yang hampir sama. Cuman bedanya, kalau belah ketupat semua sisinya sama besar, sedangkan sama panjang, sedangkan layang-layang dia mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. 2 pasang. Jadi sisi yang satu dengan yang satu lagi tidak sampai. Jadi itulah beda antara layang-layang dan belah ketupat. Demikianlah materi hari ini tentang layang-layang dan belah ketupat. Semoga kalian bisa menyimak video ini dan mutar berulang-ulang sehingga kalian paham tentang bangun datar, layang-layang, dan belah ketupat. Terima kasih.